Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pedro Fernando Purba dengan NIM 226022444065. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah MBKM Kepemimpinan. Baiklah teman-teman, kita akan membahas topik yang penting dalam kehidupan kita, yaitu kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Mengapa penting? Dan siapa saja tokoh pemimpin yang bisa kita jadikan sosok inspirasi? Di dalam kehidupan sehari-hari, kepemimpinan ada di mana-mana. Mulai dari seorang kepala keluarga yang memimpin rumah tangga, seorang guru yang membimbing murid-muridnya, hingga seorang presiden yang mengatur jalannya sebuah negara. Pemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi soal pengaruh, tanggung jawab, dan visi yang kuat. Pertama-tama kita membahas tentang pengertian kepemimpinan itu sendiri. Secara sederhana, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, komunikasi yang baik, dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Namun, kepemimpinan tidak selalu datang dari mereka yang memiliki posisi tinggi. Kepemimpinan juga bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang siswa yang mengajak teman-temannya untuk bekerja sama dalam kerja kelompok di sekolah, atau seorang karyawan yang mengusulkan ide-ide inovatif di tempat kerjanya. Ada banyak gaya kepemimpinan, di antaranya yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana seseorang pemimpin memiliki kontrol penuh atau atas keputusan dan kebijakan yang diambil, dengan sedikit atau bahkan tanpa melibatkan partisipasi dari anggota kelompok atau bawahannya. Ciri kepemimpinan otoriter yaitu mempunyai kontrol yang ketat, komunikasi satu arah, pengambilan keputusan yang terpusat, dan kurangnya partisipasi. Yang selanjutnya ada kepemimpinan demokratis. Adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin melibatkan anggota tim atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Ciri-ciri dari kepemimpinan demokratis ialah partisipasi anggota, pengambilan keputusan bersama, komunikasi yang terbuka, serta pemberdayaan. Kemudian yang terakhir ada kepemimpinan transformasional. Adalah suatu pendekatan dalam kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi, memotivasi, dan mendorong pengikutnya untuk mencapai potensi terbaik mereka, serta mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Kepemimpinan transformasional memiliki karakteristik ialah visi yang menginspirasi, kepedulian terhadap individu. Setelah kita mengetahui pengertian dari kepemimpinan, kemudian kepemimpinan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh yang bernama Julius
Caesar. Pada kali ini, saya akan membahas seorang pemimpin legendaris yang bernama Julius Caesar. Ia bukan hanya seorang jenderal ulung, tapi juga seorang pemimpin politik yang cerdas, visioner, dan ambisius. Kepemimpinannya mengubah wajah Romawi dan memberikan pelajaran berharga tentang strategi, keberanian, dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Pada kepemimpinan militer, Caesar dikenal sebagai jenderal yang tak terkalahkan dalam banyak pertempuran. Salah satu keberhasilannya yang paling terkenal adalah penaklukan Gallia pada tahun 58 sampai 50 sebelum Masehi. Dengan kepemimpinan strategisnya, ia mengalahkan suku-suku Gallia yang jauh lebih besar jumlahnya. Dari banyaknya pertempuran yang tak terkalahkan, apa saja keunggulan kepemimpinan Caesar dalam militer? Yang pertama yaitu keberanian dan kedisiplinan. Caesar selalu berada di garis depan pertempuran bersama pasukannya. Ini membangun loyalitas yang kuat di antara prajuritnya. Selanjutnya adalah fleksibilitas strategi. Ia tidak terpaku pada satu taktik, tetapi selalu beradaptasi dengan kondisi pertempuran. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif. Ia memahami pentingnya motivasi. Salah satu pidatonya yang terkenal ialah Veni, Vidi, Vici, yaitu aku datang, aku melihat, aku menang. Itu menunjukkan keyakinan dalam kemenangan cepat dan tegas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tokoh Julius Caesar adalah contoh pemimpin yang kuat, visioner, dan revolusioner. Ia menunjukkan bahwa pemimpin yang hebat harus berani, cerdas, dan mampu beradaptasi. Namun, ia juga mengajarkan kita bahwa kekuasaan yang terlalu besar tanpa keseimbangan dapat membawa kehancuran. Dan terakhir, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Caesar, yaitu bukan hanya tentang menaklukkan, tapi juga tentang membangun dan mempertahankan kepercayaan rakyat. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari kepemimpinannya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian kesimpulan daripada pembahasan tentang kepemimpinan ini ialah gaya kepemimpinan bisa berbeda-beda, mulai dari otoriter hingga partisipatif. Dan setiap gaya memiliki kelebihan serta tantangan tersendiri. Pada akhirnya, kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuasaan, tetapi juga pada kemampuan untuk berkomunikasi, membangun kepercayaan, dan mengembangkan potensi anggota tim. Kepemimpinan yang baik mampu menciptakan lingkungan yang produktif, inklusif, dan mendukung pencapaian tujuan bersama. Sekian pembahasan tentang apa itu kepemimpinan, contoh, dan juga tokoh yang diambil dan yang dapat kita teladani. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.